salah satu pengusaha yang pastinya Anda kenal karena dia bukan hanya muda, ganteng, dan pecinta istri banget. Siapa lagi kalau bukan Reno Barak? Ya, tema hari ini adalah Kotak Pandora Reno Barak. Kita akan menanyakan jurus-jurus atau tips serta tantangan sebagai seorang pengusaha di masa pandemi. Nah, apalagi saat ini PPKM darurat ya, masih banyak sekali aktivitas ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Langsung saja, mari kita sambut bersama Mas Reno Barak. Mari kita lihat. Oke, halo Mas Reno. Selamat siang. Selamat Pagi. siang ya. Sudah jam 11, hampir jam 11. Mas Reno pakai masker ya? Masih di luar sepertinya, ini masih kerja. Ada orang, jadi saya ini kurang nyaman kalau buka. Prokes. Meskipun pakai masker tapi masih terlihat charming ya. Dan Thank you. bagaimana Mas Reno kabarnya di masa pandemi? Alhamdulillah baik, selalu di rumah, nggak ketemu orang, nggak keluar, ya mengkontribusi lah dari apa yang kita bisa bantu gitu. Oke, nah Mas Reno nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang bikin kita pusing 7 keliling ya, terkait dengan pandemi ini, ada beberapa pertanyaan dari follower CNN Indonesia dan juga follower Instagram pribadi saya dan juga rekan-rekan senior saya di CNN Indonesia. Meledak banget nih Mas Reno sewaktu promonya keluar, jadi banyak banget pertanyaan seputar Mas Reno sendiri yang jarang bisa diwawancara dan sangat private juga ya orangnya. Tentunya kami harus membagi kesempatan ini dengan follower kami. Ya, kita mulai ya, Mas Reno. Are you ready? Oke. Sure, anytime. Oke. Nah, ini dari Dinda 2123. Gimana caranya ngerayu Inces kalau lagi ngambek atau bosen di masa pandemi? Kalau bosen udah pasti ya, karena kita memang di rumah terus, cuman kita selalu melakukan aktivitas baru, suka nyanyi bareng, saya sambil main gitar, suka nonton, suka mempelajari ilmu-ilmu baru, ya menggunakan inilah waktunya dengan efisien mungkin. Tapi kalau ngambek jarang ya, kan mungkin semua tahu orangnya kayak gimana. very funny. Yeah. Soalnya suaminya Mas Reno Barak kali ya, jadi nggak mungkin ngambek juga. Oke, nah selanjutnya dari Miss Sanjaya 5. Di masa pandemi, Pak Reno masih boxing nggak Pak? Apa tips sehat supaya tidak terpapar COVID-19? Tipsnya gampang sekali. Saya olahraga hampir tiap hari. Cuman ada kuncinya satu yang paling penting. Nggak sama orang, sendiri aja. Oh, jadi boxingnya sendiri ya? Seperti di rumah aja gitu ya? Ya, di rumah, skipping, lari, shadow box, sandbag, speedbag, ya apapun yang inilah yang bisa keluarin keringat gitu. Kalau misalnya keluar keringat itu kan membuang racun juga ya dari badan kita, jadi pastinya lebih bugar dan juga sehat. Dan di badan yang sehat selalu ada in every good body there's always a good mental spirit. Wow. Jadi kayaknya abis olahraga rasanya tuh enak banget. Iya, jadi physically kita sehat, mentally kita juga sehat juga ya, Mas Reno. Oke, ini dari Pandapau dan juga rekan anchor saya, Lady Malino. Pak, kapan bisa lihat dan meliput rumah Inces dan Mas Reno? Itu mungkin ya ranah private yang mungkin kita nggak mau terlalu expose ke public, but yeah, maybe one day. One day ya? Bisa lihat di balik pintunya Inces dan juga Mas Reno. Soalnya kan supaya ada inspirasi renovasi rumah yang aman dan nyaman di era di era new normal ini seperti apa, seperti itu. Oke, ini dari Mbak Yuni 8202. Apa peran istri dalam kegiatan usaha Bapak? Gimana peran istri dalam usaha saya? Iya. Oh ya, tentu selalu support apapun lebih dari segi kualitatif ya, selalu memberikan masukan yang baik dan juga ya that's what partners is all about.
kadang kita ada yang lupa, terus ada apa sih bahasa Indonesia, bukan wejangan ya, apa sih kayak eh, apa sih namanya, bukan Ya, wejangan tapi support, pesan-pesan yang iya yang pesan-pesan yang kadang kan cara kerja otak pria dan wanita kan selalu beda, jadi pasti pandangannya juga berbeda. Cuman istri saya memang bantu complement banyak. each other gitu ya. Iya, betul. Saling melengkapi sebagai partner in life. Aduh, romantis banget ya. Ini kita semua makin apa namanya rasanya, aduh, kayak sweet banget gitu. No, Oke. thank you. Thank you. Oke, ini masih ada nih dari Mbak Heni Trisnawati. Halo Kak Reno, saya Heni, mahasiswi ITB, ingin bertanya tips mengimplementasikan sebuah ide. Bagaimana caranya? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mengimplementasi semua ide, well, you have to do it. What Nike says, just do it. Dan juga ide itu mungkin harganya bisa mahal, tapi kalau ide hanya menjadi suatu ideologi ide tanpa menjadi produk atau jasa, ya it's not worth anything. Jadi kita selalu harus mengembangkan apa yang ada di ilustrasi, imajinasi, dan semua apa dalam satu konsep ide itu dijadikan something apa to realize into being gitu. Walaupun itu produk, jasa, dan lain-lainnya. So Jadi you harus just have langsung to action work gitu on it. ya. Work on it. Oke, siap. Siap, Pak. Oke, Pak, ini ada satu lagi. Jadi serius banget ya pertanyaan yang tadi. Ini banyak banget nih netizen yang tanya nih Mas Reno. Boleh gak kita tanya? Lebih private sih sebenarnya. Sebenarnya ini banyak pertanyaan untuk semua yang sudah berumah tangga, yang baru nikah juga sih Mas Reno. Nggak apa-apa ya, tanya ya. Yeah, whatever Ya, I can Mas answer. Reno, rencana punya anak berapa? Kapan mau punya momongan? Nanti mau didik anak di negara mana aja? Ditunggu baby Jepsun, Jepang Sunda. Hahaha. No, banyak Pokoknya banget bahagia pertanyaan. selalu Mas Reno dan Inces. Thank you doanya. Terima Iya. kasih. Well, kalau ditanya berapanya ya sedikasih sama Allahnya lah. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa gitu. Selanjutnya ya mungkin ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kontrol, tapi should be this year, hopefully. This year ya. Hopefully. Iya, soalnya kan Kalau mungkin banyak orang yang menunda juga planning untuk punya anak gara-gara pandemi ya, Mas Reno. iya, maksudnya Apalagi ya kalau kita misalnya, ke rumah sakit juga iya boro-boro ke rumah takut sakit, kan. keluar rumah aja takut gitu. Apalagi ibu hamil yang nanti imun sistemnya juga pastinya rentan waktu hamil ya. Jadi, tapi semoga kita semua juga menunggu dan pengen banget apa namanya melihat baby Jepang Sunda, cie. Insya Allah. Ya kita juga emang lagi di masa yang sangat unusual ya, sangat mencekam gitu, nggak nyaman lah. Iya Dan benar. makanya ada PPKM ini kan gitu Iya benar sekali. implementasi. Oke, ini satu lagi Mas Reno terkait series Satria yang Mas Reno. Ini karyanya Mas Reno juga ya, lumayan banyak netizen yang tanya terkait ini dan juga ada rekan anchor saya, Bram, nitip tanyain dong, Kak, kapan Mas Reno ngelanjutin Satria series di RCTI? Oh, Satria series sebetulnya kita udah under development untuk beberapa saat, tapi pastinya sejak Februari 2020 pandemi hit, studionya juga WFH, jadi banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi selama pandemi ini, karena kan namanya apa, kita udah tidak mau mendevelop live action lagi, tapi lebih mengarah ke animasi. Jadi tentunya produksi akan makan waktu sedikit lebih lama daripada live action, but we try to make our best. And sometimes great things need time. So please be patient and look forward for it. Look forward to it. Oke, kita juga semua menunggu soalnya IP original dari Indonesia ini kan sangat berharga gitu ya Mas Reno. Jadi kami juga sangat menanti ada karya seperti yang Mas Reno kembangkan ini gitu di Indonesia, dan mungkin nantinya juga
bisa populer di mancanegara gitu kan ya. Ya, Oke, siap. insya Allah. Selanjutnya ini dari Mbak Haryati. Pak Reno, Rans Entertainment menuju IPO loh. Bagaimana planning bisnis media Anda? Bisnis media saya, Iya, well, we're just, doing our daily jobs and whatever needed to be done, memancarkan informasi-informasi yang penting, terutama dari segi prokes, PPKM, perekonomian dan lain-lain. I mean, we're just doing whatever needed to be done. Kalau kita kan memang sifatnya kebetulan yang saya diutus memanage itu private company. Jadi ya, you know how it is. jadi belum ada planning untuk IPO ya ke depannya. No, I don't think so. Masih belum ada. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir nih dari netizen, Mas Reno. Ini dari SYRB Official. Pak Reno mau tanya, apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda sampai di usia saat ini? Pencapaian terbesar ya. Well, that's a difficult question to answer. Tapi ya definitely mungkin yang saya bisa kepikiran langsung sekarang tuh, kita kan jadi manusia kadang tuh berusaha, berdoa, and that's all we can do. Cuman kalau perihal seperti bertemu jodoh itu, it's not in our hands. Jadi maybe it's like kayak anugerah ya, epiphany yang ada dalam hidup saya gitu. Maksudnya rencana pun enggak, tapi tiba-tiba dipertemukan ke seseorang yang sangat berarti untuk saya dan yang akhirnya sampai saya memutuskan untuk nikah. So yeah, maybe dari segi person profesional, well, I can go for hours. Ya, jadi waduh ini sweet banget ya. Jadi maksudnya ini sudah mendapatkan pasangan hidup yang tepat, ya kan, yang Anda cintai dan juga banyak sekali prestasi di dunia bisnis